warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas resum jurnal yang berjudul Structure and Properties of Metals. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 19. Kami terdiri dari saya sendiri, Izani Zomi, Azman Kori Hanafi, Muhammad Pascal Ramadan, dan juga Amara Akila. Pertama, metal atau logam sudah biasa kita temui di sehari-hari kita, baik di rumah, di kampus, maupun di lingkungan kita. Bahkan sampai pabrik kimia pun, metal merupakan hal paling umum yang ditemui. Metal biasanya ditemui dalam bentuk paduan atau alloy. Kenapa metal banyak digunakan? Karena metal memiliki kekakuan, kekuatan yang tinggi, keuletan, serta elastisitas yang tinggi. Karena itulah, metal merupakan material teknik paling umum digunakan. Di sini bisa kita lihat, ada tabel yang menunjukkan perbandingan antara metal dengan keramik dan plastik. Di tabel ini dijelaskan bahwa densitas metal, keramik, dan polimer, metal memiliki densitas paling tinggi. Begitu pula dengan perbandingan-perbandingan yang lainnya. Ada modulus elastisitas, kekuatan terhadap patah, konduktivitas termal, ekspansi termal, dan juga harga relatif. Di sini kita bisa melihat ada kelemahan dan kelebihan dari metal terhadap bahan-bahan yang lain. Kemudian selanjutnya ada karakterisasi kuantitatif struktur. Nah, untuk mendapatkan gambar mikrostruktur dari elemen logam dapat diperoleh melalui 4 cara. Yang pertama ada transmission electron microscopy, yang kedua ada scanning electron microscopy, yang ketiga ada secondary ion mass spectroscopy, dan yang terakhir ada X-ray photoelectron spectroscopy. Untuk mengidentifikasi elemen mikrostruktur itu melibatkan ukuran, bentuk, nomor, dan posisi dari spesimen material yang dipelajari. Nah, beberapa hal yang harus diketahui untuk mendapatkan deskripsi mikrostruktur material yang komprehensif itu, yang pertama itu kita harus mengetahui elemen yang terkandung di dalam materialnya. Yang kedua ada letak dan jumlah elemen dalam materialnya, dan yang terakhir adalah besar ukuran dan bentuk elemen dari materialnya. Nah, ukuran dan bentuk itu merupakan atribut dari elemen mikrostruktur dimensi 1, 2, dan 3. Ukuran-ukuran tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Yang pertama ada panjang untuk elemen 1 dimensi, luas untuk elemen 2 dimensi, dan volume untuk elemen 3 dimensi. Tapi pengukuran panjang, luas, dan volume elemen mikrostruktur itu sebenarnya jarang dilakukan. Oleh karenanya, kita biasanya melakukan pengukuran pada beberapa bagian atau proyeksi elemen mikrostruktur. Hasil tersebut mencirikan ukuran elemen yang dipelajari, tapi tidak langsung menentukan volume, luas, atau panjangnya dari material tersebut. Yang selanjutnya ada stereologi. Jadi kalau dari pengertiannya sendiri, stereologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakterisasi kuantitatif dari suatu geometri mikrostruktur material. Tujuannya itu untuk menjelaskan tentang karakterisasi geometri yang ada pada mikrostruktur. Contohnya tuh butirnya atau dislokasinya seperti itu dalam bentuk kuantitatif atau jumlah dan ukurannya. Nah, kalau di metal ini sendiri, elemen mikrostruktur itu diperluas menjadi 3 dimensi dan disebar ke seluruh volume spesimen. Hal ini mengindikasi bahwa karakterisasi elemen mikrostruktur harus didasarkan pada model 3 dimensi. Dalam pendekatan eksperimentalnya, biasanya cuma dipelajari dari penampang 2 dimensi atau pemeriksaan irisan tipis seperti itu. Tapi ada juga yang properti terkait dengan mikrostruktur elemen yang didistribusikan ke volume material. Kalau dalam situasi ini, deskripsi 3 dimensi yang diperlukan dari struktur mikro disimpulkan dari gambar di samping dengan menggunakan metode stereologi kuantitatif. Nah, kalau gambar yang ada pada slide ini, kalau yang A itu gambaran untuk volume, sementara yang gambar B itu untuk permukaan. Sekarang pengaruh mikrostruktur pada sifat bahan. Seperti kita ketahui bahwa karakteristik dari suatu material itu bergantung pada sifat mikrostrukturnya. Misalnya, material yang terbentuk dari polikristalin. Karakteristiknya tergantung pada hal-hal berikut, yaitu yang pertama, sifat batas butir, interior butir, jumlah batas butir persatuan volume, serta ukuran butir penyusun agregat polikristalin. Nah, ukuran butir ini dapat kita jelaskan dan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu L sama dengan LT per NI, di mana LT itu merupakan panjang total garis uji, NI merupakan jumlah total perpotongannya dengan jejak batas butir pada bagian tersebut. Berkurangnya nilai L itu sebenarnya bergantung pada grain size ataupun
ukuran butirnya, yang mana hal ini dipengaruhi oleh grain boundary sensitive property dari polikristalinnya tersebut. Nah, ketahanan suatu plastik dalam mempertahankan bentuknya merupakan salah satu dari grain boundary sensitive property dari polikristal. Nah, untuk menghitung tingkat ketahanan tersebut dapat kita hitung dengan uji kekerasan material, seperti dengan metode Vickers dan Brinell yang bisa kita lihat grafiknya di figur 4. Dari hasil perhitungan yang datanya sudah disusun di figur 4 tersebut, selanjutnya kita dapat melakukan pengujian yang dimana menggunakan rumus yang dikenal dengan Halfage relationship, yaitu rumusnya H sama dengan H0 ditambah KH L pangkat minus setengah, yang mana rumus ini digunakan untuk memprediksi sifat berbagai bahan termasuk logam, keramik, intermetalik, dan polimer. Selanjutnya adalah efek permukaan bebas. Sebelum bahas efek permukaan bebas, kita harus tahu dulu kalau yang kita bahas di sini itu merupakan baja tipe 316. Jadi di sini kita harus tahu bahwa lingkungan itu mempunyai efek sendiri pada karakteristik baja yang akan terbentuk. Jadi bisa dilihat pada figur 5 yang sudah disediakan pada sisi kanan bahwa ada grafik. Di situ ada perlakuan lingkungan di mana ada dua, vakum sama yang bersentuhan dengan udara. Jadi nanti baja itu akan diperlakukan dalam kondisi vakum dan bersentuhan dengan udara serta pada suhu 600 derajat Celcius. Bisa dilihat atau dibaca grafiknya bahwa baja yang diperlakukan dengan vakum akan mempunyai regangan yang lebih tinggi karena efek yang ditimbulkan oleh vakum itu sendiri. Sedangkan untuk baja yang terkena oleh udara itu mempunyai efek regangan yang lebih rendah dan ketahanan yang lebih tinggi juga. Bisa dilihat bahwa sampai dengan tekanan 0,4 itu bajanya masih utuh. Selanjutnya itu di bawahnya ada gambar, di mana gambar itu merupakan gambar mikroskop cahaya dan elektron dari baja yang diperlakukan secara vakum dan baja yang diperlakukan terkena udara. Di sisi kanan terlihat bahwa baja yang diperlakukan secara vakum mempunyai sedikit cekungan di permukaannya. Selanjutnya adalah grafik efek dari campuran bahan logam tersebut atau alloy. Di sini ada dua grafik. Yang pertama itu grafik campuran antara krom dan nikel, dan kedua adalah campuran antara silikon dan mangan. Bisa kita ketahui bahwa ini merupakan grafik antara materi yang akan timbul di atas dengan konsentrasinya. Nikel akan melapisi baja yang mempunyai konsentrasi tersebut dan krom akan berada di bawahnya. Apabila dibalik konsentrasinya maka akan berlaku demikian. Jadi misalnya kromnya ditingkatkan konsentrasinya maka krom akan melapisi, sedangkan nikel ada di bawahnya. Begitu juga dengan Si dan mangan. Dari data tersebut kita tahu bahwa apabila hasil pemetaan mikroskop sinar X menunjukkan bahwa ada penurunan konsentrasi krom di sekitar skala turun menjadi kurang dari 8%. Kita bisa tahu bahwa seharusnya grafik tersebut idealnya adalah linear atau tegak miring ke atas, tapi di sini ada sedikit penurunan yaitu 8%. Yang pertama, inti yang direkristalisasi dengan ausentit berbutir halus dengan kerapatan karbida yang rendah. Sejauh ini kontribusi volume terbesar dan karena akan mendominasi fitur mikroskopis dari kurva tegangan pada regangan yang lebih besar. Yang kedua, zona dekat permukaan dikaitkan dengan daerah di mana mikrokimia dan mikrostrukturnya dimodifikasi. Mungkin faktor utama di sini adalah bahwa beberapa batas butir telah menjadi peka yang menunjukkan bahwa populasi karbida dan kimia zat terlalu diubah. Yang ketiga, skala oksida terdiri dari banyak lapisan oksida yang berbeda dan dikaitkan dengan tingkat kekasaran permukaan yang bervariasi yang pada gilirannya akan bertindak sebagai tegangan konsentrator. Sekian dari video kali ini. Apabila kalian suka videonya, mohon di like. Kalau tidak suka, dislike aja. Terima kasih.